Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keberkahan, dan hati yang selalu lapang untuk menerima setiap takdirnya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di sini untuk sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan dalam kebaikan. Kali ini, saya ingin mengajak kita semua merenung tentang sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu dari sajadah ke sawah. Santri yang tak lupa ibadah dan kerja. Mendengar kata santri, apa yang terlintas di benak kita? Mungkin gambaran anak-anak muda yang tekun mengaji, salat berjamaah di masjid, menghafal Al-Quran, dan tenggelam dalam lautan ilmu agama di pondok pesantren. Semua itu benar, dan itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Namun ada satu sisi lagi dari kehidupan santri yang seringkali tak kalah inspiratif, yaitu semangat mereka dalam bekerja. Semangat untuk tidak hanya menjadi hamba yang syaleh secara ritual, tapi juga khalifah yang produktif di muka bumi. Sajadah adalah simbol ibadah kita. Di atas sajadahlah kita bersujud, menumpahkan segala rasa syukur, keluh kesah, dan harapan kepada Sang Pencipta. Sajadah adalah ruang privat kita dengan Allah. Disinilah kita mengisi ulang energi spiritual kita, membersihkan hati dari noda dunia, dan meneguhkan kembali komitmen kita sebagai hamba. Ibadah mahdah seperti salat, puasa, zakat, dan haji adalah tiang-tiang utama agama kita. Inilah fondasi yang harus kokoh, yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Tanpa fondasi spiritual yang kuat, bangunan kehidupan kita akan mudah goyah. Namun, Islam tidak mengajarkan kita untuk hanya berdiam diri di atas sajadah sepanjang hari. Setelah kita menunaikan hak Allah, ada hak-hak lain yang juga harus kita tunaikan. Ada amanah sebagai khalifah di muka bumi, dan disinilah sawah masuk sebagai simbol. Sawah melambangkan kerja, ikhtiar, produktivitas, dan kontribusi kita kepada sesama. Sawah adalah representasi dari dunia nyata, tempat kita harus berjuang mencari nafkah yang halal, menebar manfaat, dan memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan betapa indahnya harmoni antara sajadah dan sawah. Pagi-pagi sekali, sebelum ayam jantan berkokok, seorang santri bangun untuk qiyamul lail, bermunajat kepada Allah. Setelah sholat subuh berjamaah dan berzikir, ia tidak kembali tidur. Ia mengambil cangkulnya, melangkah ke sawah atau kebun, mengolah tanah yang telah Allah anugerahkan. Keringat yang menetes dari dahinya saat bekerja di bawah terik matahari, insya Allah bernilai ibadah di sisinya selama niatnya lurus karena Allah. Ini bukan konsep baru. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Rasulullah, pemimpin umat yang agung, juga seorang pedagang yang jujur. Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah seorang saudagar kain. Sayyidina Umar bin Khattab juga seorang pedagang. Sayyidina Utsman bin Affan adalah pebisnis sukses yang sangat dermawan. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak segan bekerja kasar untuk menghidupi keluarganya. Mereka adalah para ahli ibadah di malam hari dan para pejuang kehidupan di siang hari. Mereka adalah singa di medan perang dan pekerja keras di pasar. Spirit inilah yang diwariskan turun-temurun di banyak pondok pesantren. Di banyak pesantren salaf, kita akan melihat para kiai tidak hanya mengajarkan kitab kuning, tapi juga mengajarkan santrinya cara bertani, beternak, atau berdagang. Mengapa? Karena para kiai ingin mencetak generasi yang mandiri. Generasi yang tangannya tidak hanya pandai menengadah untuk berdoa, tapi juga terampil bekerja untuk menjemput rezeki. Mereka dididik untuk tidak menjadi beban bagi masyarakat, melainkan menjadi solusi. Ketika mereka lulus dari pesantren dan kembali ke kampung halamannya, mereka tidak hanya membawa ilmu agama, tapi juga membawa keterampilan hidup.
Mereka bisa menjadi ustadz yang juga seorang petani sukses. Mereka bisa menjadi guru ngaji yang juga seorang pengusaha mandiri. Inilah wujud nyata dari khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ada sebuah kisah indah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu hari, beliau melihat seseorang yang terus-menerus beribadah di masjid, tidak bekerja. Imam Ahmad bertanya, "Dari mana engkau makan?" Orang itu menjawab, "Allah yang akan memberiku rezeki." Kemudian Imam Ahmad berkata, "Apakah engkau tidak tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak?" Pelajaran yang bisa kita ambil adalah tawakal kepada Allah harus diiringi dengan ikhtiar maksimal. Berdoa itu wajib, bekerja juga adalah perintah. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung." Lihatlah betapa indahnya ayat ini. Setelah sholat sebagai simbol ibadah, kita diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai simbol kerja. Dan bahkan saat bekerja pun, kita diperintahkan untuk ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Artinya, etos kerja dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari zikrullah. Bekerja dengan jujur, amanah, tidak curang, tidak menzalimi orang lain, semua itu adalah bentuk zikir kita kepada Allah dalam aktivitas duniawi kita. Jadi, sahabat-sahabatku, jangan pernah mempertentangkan antara ibadah dan kerja. Jangan pernah merasa bahwa waktu yang kita habiskan untuk bekerja mengurangi kualitas ibadah kita. Selama niat kita benar, cara kita halal, dan tujuan kita mulia, maka setiap tetes keringat kita, setiap lelah kita, insya Allah akan dihitung sebagai amal syaleh. Jadikan tempat kerja kita, entah itu kantor, pasar, sekolah, atau sawah, sebagai masjid kedua kita. Tempat kita menebar kebaikan dan mencari ridhanya. Mari kita seimbangkan antara sajadah dan sawah kita. Kuatkan hubungan vertikal kita dengan Allah di atas sajadah, dan perbaiki hubungan horizontal kita dengan sesama manusia melalui kerja dan karya nyata. Jangan sampai kita rajin ibadah ritual, tapi malas bekerja dan menjadi beban bagi orang lain. Sebaliknya, jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa pada kewajiban kita kepada Sang Pemberi dunia. Keduanya harus berjalan beriringan, seimbang, dan harmonis. Itulah santri sejati. Hatinya terpaut pada masjid, tapi tangannya terampil mengolah bumi. Lisannya basah oleh zikir, tapi pundaknya kuat memikul amanah. Itulah profil muslim ideal yang kita dambakan. Semoga kita semua, baik yang pernah mondok maupun tidak, bisa meneladani semangat ini. Semangat untuk menjadi hamba yang taat sekaligus khalifah yang produktif. Sahabatku yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik bersama, dan semoga kita semua dimampukan oleh Allah untuk menyeimbangkan antara urusan akhirat dan urusan dunia kita. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan berdoa. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika sahabat merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke orang-orang tersayang, dan dukung channel ini dengan subscribe agar kita bisa terus berbagi kebaikan bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.